Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Ya. Selamat sore. Sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak mengucapkan assalamualaikum? Sama saja. Oh, Iya. sama saja ya. Sore sama assalamualaikum sama aja. Ini Islam apa Islam ini? Ya, terserah Anda yang menilai itu. Ini Pak ya, moderator. Loh, Anda itu tanya sama saya atau tanya pembicara? Bentar. Dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis, itu kan. Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Qur'an, itu kan. Melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa, kan begitu. Yang dikatakan oleh Pendeta Manurung itu tidak salah, itu loh. Kalau seumpama Pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, itu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas'ud, saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh. Tidak mengikuti sejarah, sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, itu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, makasih. Iya. Dan yang kedua, ada yang kedua ini? Iya. Oh, iya. Tenang saja Bapak moderator. Iya. Ini buat pembelajaran buat Anda ya. Ya, buat Maksud Anda. saya, ya? Iya, buat Anda. Ya. Artinya jangan moderator dikuasai oleh forum. Anda selalu dikuasai oleh forum. Dari tadi berapa orang yang nanya itu? Waktunya terbatas, berapa waktu yang harus dibatasi? Anda tidak pernah menuntut itu kepada forum. Itu kesalahan Anda moderator. Gitu ya. Itu. Oke, besok Anda yang saya jadi moderator kalau gitu. Saya ini orang SD, lulusan SD Bapak moderator. Iya. Boleh dicek rumah saya di Gubeng. Lulusan SD, ndak tamat itu SD-nya. Ndak punya titel saya. Mohon maaf kalau saya curah di sini ya. Tapi Anda sebagai seorang Muslim. Oh, tidak penting itu. Anda penting. Bagi saya penting. Bagi saya penting. Saya akan tanya kepada Anda. Anda umat Nabi Muhammad. Mohon maaf. Biarkan saya dan Tuhan yang tahu. Oh iya, oke, itu mabil gaib. Cuma saya mau tanya, Anda umat Nabi Muhammad atau tidak? KTP saya Islam moderator. Loh ya udah, yang saya tanyakan Anda Muslim atau tidak, itu aja. KTP saya Islam moderator. Gitu loh. Mohon maaf moderator, saya kecewa dengan dialog ini karena dari tadi bulat bertengkar terus, membahas masalah teks, itu kan. Tidak membahas masalah arkeolog, bagaimana membuktikan Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu saja saya. Oke, terima kasih. Oke sahabat-sahabat ya, itu video tadi adalah cuplikan dari acara debat ya, antara orang-orang yang mengaku sebagai Islam dengan orang-orang yang mengaku sebagai Kristen, memperdebatkan tentang sejarah Al-Quran dan sejarah Bible. Nah ya, tetapi seperti biasa, orang-orang yang mengaku sebagai Islam atau Muslim itu biasanya ketika membicarakan tentang sejarah Al-Quran itu bulat terus.
tidak berani berkata terus terang, ya. Sehingga dalam momentum itu ada seorang pemuda yang mengaku berKTP Islam, ya. Tetapi bagus ini ya, pemuda ini mengaku bahwa soal Muslim atau tidak ya, itu urusan dirinya dengan Tuhan. Ya, ini betul sekali. Karena Muslim itu kita berserah diri kepada Tuhan, bukan berserah diri ngaku-ngaku kepada manusia, bukan. Ya, dalam hal itu bagus sekali. Nah, tetapi yang ingin kita soroti bukan itu aja ya, teman-teman. Yang penting adalah apa yang akan disampaikan oleh salah satu dosen atau seorang profesor yang menjadi dosen di salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu Universitas Notre Dame. Ya, siapa dia? Dia adalah Mun'im Syiri. Nah, ini ada hubungannya terkait dengan orang-orang. Mungkin jika ada di antara Anda seperti anak muda yang mempertanyakan tentang sejarah Al-Quran itu, Anda juga belum paham bagaimana sebenarnya Al-Quran yang ada di seluruh dunia hari ini. Ya. Mari kita simak edukasi yang disampaikan oleh Mun'im Syiri berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Sejarah Al-Quran ya, dalam fakta atau realitas sejarah. Demikian videonya. Bagi seorang sejarawan, problem kontradiksi ini serius. Pertanyaannya adalah, dari berbagai versi itu, mana yang benar? Ya. Ada dua kemungkinan jawaban. Satu di antara versi-versi itu yang benar, atau semuanya tidak benar. Ya. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa kitab-kitab sirah ini, kitab-kitab sejarah ini sebenarnya tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi apa yang diinginkan oleh penulis atau diyakini oleh penulis supaya para pembacanya meyakini. Jadi ada dua hal yang harus kita bedakan. What has happened, itu namanya sejarah, itu namanya fakta, itu namanya data. What has happened, apa yang memang terjadi, ya, itu fakta, itu informasi yang faktual. Tetapi yang kedua adalah apa yang diinginkan oleh penulis supaya pembacanya yakin itu yang terjadi. Nah, yang kedua biasanya disebut dengan salvation history, sejarah keselamatan, sejarah yang dibuat untuk glorifikasi seorang yang menjadi idola. Nah, sumber-sumber yang kita punya, kitab-kitab yang ditulis oleh sarjana-sarjana muslim, umumnya masuk dalam kategori yang kedua, yang disebut dengan sejarah keselamatan atau salvation history. Bukan sejarah tentang what has happened. Sudah jelas? Nah, jadi poin saya adalah kalau kita menggunakan perspektif revisionis, kita diajak untuk menyikapi sumber-sumber muslim ini secara lebih kritis. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Nah, jelas ya teman-teman? Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Mun'im Syiri, seorang profesor, dosen di universitas terbaik di dunia, yaitu Notre Dame. Berani jujur mengatakan tentang fakta sejarah
Al-Quran. Oke sahabat-sahabat, seperti biasa jika Anda menganggap video ini baik untuk dibagikan kepada sanak, family, tetangga, teman, ya, silahkan bagikan video ini. Oh ya, sebagai informasi sahabat-sahabat, bagi Anda yang ingin memakai baju seperti yang saya gunakan ini ya, ada tulisannya Warta Kabar Baik. Ya, silakan sahabat-sahabat bisa mendapatkannya langsung klik di Shopee ya, bisa beli di Shopee ya. Ketik aja strip shirt ya, t-shirt Warta Kabar Baik. Nah, silahkan langsung kunjungi di Shopee dan bisa Anda dapatkan kaos Warta Kabar Baik. Oke sahabat-sahabat, sekian informasi pada kesempatan ini. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Tetap semangat.